Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani Asnur dari jurusan Matematika dengan NIM 606001220224. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas proyek pada mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan dosen pengampu Ibu Hikmawati Patfuddin SPD MSI mengenai penerapan persamaan diferensial biasa model pertumbuhan eksponensial terhadap pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya yaitu latar belakang. Umumnya, kita sudah mengetahui bahwa pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu daerah. Mengetahui pola dan laju pertumbuhan penduduk dapat membantu dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Adapun cara untuk memprediksi laju pertumbuhan penduduk dengan persamaan diferensial adalah dengan menggunakan model pertumbuhan eksponensial. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model pertumbuhan eksponensial yang akan diterapkan pada kasus nyata, yakni pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Bantaeng. Kemudian, terdapat 3 pokok bahasan, yakni yang pertama yaitu persamaan diferensial, yang kedua pertumbuhan populasi, dan yang ketiga model pertumbuhan eksponensial. Adapun pengertian persamaan diferensial adalah persamaan matematika yang menghubungkan nilai fungsi dengan turunannya dalam berbagai orde. Persamaan diferensial banyak digunakan untuk memodelkan fenomena-fenomena alam yang melibatkan perubahan kontinu, seperti peluruhan zat radioaktif, pemanasan dan pendinginan, gerak dalam medan gravitasi, dan lain-lain. Kemudian, pengertian pertumbuhan populasi atau laju pertumbuhan populasi adalah ukuran perubahan jumlah individu dalam suatu populasi per satuan waktu. Laju pertumbuhan populasi juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kelahiran, kematian, imigrasi, emigrasi, dan lingkungan. Dengan mempelajari laju pertumbuhan populasi, kita dapat menggunakan beberapa model matematika yang didasarkan pada persamaan diferensial. Model-model ini dapat memberikan gambaran tentang perilaku populasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian, topik ketiga yang menjadi pembahasan inti, yakni model pertumbuhan eksponensial. Pengertian model pertumbuhan eksponensial adalah model yang mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan populasi sebanding dengan ukuran populasi saat ini, atau dengan kata lain bahwa semakin besar populasi, maka semakin cepat pula pertumbuhannya. Adapun model pertumbuhan eksponensial dapat dituliskan dalam bentuk persamaan, yakni turunan P terhadap T sama dengan K dikali P, yang diasumsikan sebagai persamaan 1, di mana P adalah ukuran populasi, T adalah waktu, dan K adalah konstanta proporsionalitas yang menunjukkan laju pertumbuhan. Selanjutnya, persamaan 1 dapat diselesaikan dengan menggunakan metode pemisahan variabel, yakni integral dP per P sama dengan integral K dikali dt. Kemudian, hasil dari integral dP per P sama dengan ln P dikali T. Kemudian, hasil integral K dt sama dengan K dikali T ditambah C. Kemudian, hasil ln dikali T sama dengan eksponensial pangkat ln P dikali T, dan K dikali T tambah C menghasilkan eksponensial pangkat K dikali T tambah C. Selanjutnya,
akan menghasilkan P dikali T sama dengan eksponensial pangkat K dikali T tambah C yang diasumsikan sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, jika persamaan 2 diberikan kondisi awal T sama dengan 0, P0 sama dengan P0, maka diperoleh nilai C sama dengan ln P0. Bila nilai C disubstitusikan ke dalam persamaan 2, maka akan menghasilkan PT sama dengan eksponensial pangkat K dikali T tambah ln P0. Selanjutnya, PT sama dengan eksponensial pangkat K kali T dikali eksponensial ln P0, di mana pada baris pertama dilakukan pemisahan eksponensial. Yang ketiga yaitu PT sama dengan P0 dikali E pangkat K dikali T, di mana P0 didapatkan dari nilai eksponensial pangkat ln, yang mana eksponensial dan ln saling invers, sehingga menghasilkan nilai P0. Adapun persamaan PT sama dengan P0 dikali eksponensial pangkat K dikali T diasumsikan sebagai persamaan ketiga, di mana P0 adalah ukuran populasi awal. Kemudian, persamaan ketiga merupakan solusi yang menunjukkan bahwa populasi akan meningkat secara eksponensial seiring dengan berjalannya waktu. Nilai K menentukan seberapa cepat pertumbuhan tersebut, di mana jika K lebih besar daripada 0, maka populasi akan bertambah. Jika K lebih kecil daripada 0, maka populasi akan berkurang. Dan jika K sama dengan 0, maka populasi akan tetap konstan. Kemudian, dari persamaan 3 diperoleh laju intrinsik, yakni K sama dengan ln PT per P0 per T, di mana persamaan ini diasumsikan sebagai persamaan keempat. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng selama tahun 2011 hingga 2015, diperoleh jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng, di mana pada tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng yaitu 178.569. Kemudian di tahun 2012 jumlah penduduk adalah 179.800 dan di tahun 2013 jumlah penduduk sebanyak 181.006. Kemudian 2014 jumlah penduduk sebanyak 182.283 dan terakhir yaitu pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk 183.386. Kemudian berdasarkan data tersebut akan dicari model persamaan eksponensial atau model eksponensial dengan laju intrinsik yang berbeda-beda. Adapun model eksponensialnya yaitu A eksponensial pertama dengan persamaan PT sama dengan 178.569 dikali eksponensial pangkat 0,0068704 dikali T dengan laju pertumbuhan relatif positifnya yaitu 0,68% per tahun. Kemudian B eksponensial kedua dengan persamaan yang diperoleh yaitu PT sama dengan 178.569 dikali eksponensial pangkat 0,00677755 dikali T dengan laju pertumbuhan relatif positifnya yaitu 0,67% per tahun. Kemudian C
eksponensial ketiga dengan persamaan PT sama dengan 178.569 dikali eksponensial pangkat 0,00686178 dikali T. Dengan laju pertumbuhan relatif positifnya yaitu 0,68 per tahun. Dan bagian D yaitu eksponensial keempat dengan persamaan yang diperoleh 178.569 dikali eksponensial pangkat 0,00665453 dikali T dengan laju pertumbuhan relatif positifnya yaitu 0,66% per tahun. Kemudian setelah memperoleh model persamaan eksponensialnya, selanjutnya kita mencari nilai K dengan menggunakan rumus pada persamaan keempat. Setelah mengetahui semua nilai K, maka nilai K akan disubstitusi kepada persamaan ketiga untuk memperoleh nilai PT. Kemudian setelah menyelesaikan nilai PT, maka data yang diperoleh dari perhitungan akan disandingkan dengan data penduduk resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. Adapun model yang paling baik adalah model yang menghasilkan data-data yang paling sesuai atau memiliki skala terkecil dengan data nyata. Di slide ini terdapat tabel 1.2 yakni hasil perhitungan jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng berdasarkan model eksponensial dengan menyandingkan data resmi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. Lalu pada tahun 2011, hasil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng dan model eksponensial 1, 2, 3, dan 4 itu sama karena merupakan nilai P0. Adapun jumlah penduduk yang diperoleh dari model eksponensial pertama yaitu pada tahun 2011 sebanyak 178.569, pada tahun 2012 sebanyak 179.799, pada tahun 2013 sebanyak 177.346, pada tahun 2014 sebanyak 173.792, dan yang terakhir pada tahun 2015 sebanyak 169.874 penduduk. Dan jumlah penduduk pada model eksponensial kedua pada tahun 2011 sebanyak 178.569, pada tahun 2012 sebanyak 179.783, pada tahun 2013 sebanyak 181.006, dan pada tahun 2014 sebanyak 179.200, serta pada tahun 2015 sebanyak 177.305. Kemudian pada model eksponensial ketiga diperoleh jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 178.569, pada tahun 2012 179.798, pada tahun 2013 sebanyak 181.453, pada tahun 2014 sebanyak 179.737, dan pada tahun 2015 sebanyak 180.582. Kemudian, pada model eksponensial terakhir atau model eksponensial keempat, jumlah penduduk yang diperoleh pada tahun 2011 adalah 178.569. Tahun 2012 sebanyak 179.761. Pada tahun 2013 sebanyak 181.584. Pada tahun 2014 sebanyak 182.788, dan yang terakhir pada tahun 2015 sebanyak 183.386. Nah,
Setelah diamati, terlihat bahwa data yang paling mendekati dengan data nyata pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng adalah data yang diperoleh dari model eksponensial keempat. Jadi, model yang paling cocok adalah model eksponensial keempat yang memiliki nilai laju pertumbuhan intrinsik K sama dengan 0,00665453 atau berupa PT sama dengan 178.569 dikali eksponensial pangkat 0,00665453 dikali T. Nah, di sini terdapat contoh lain apabila kita ingin memodelkan pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Bantaeng. Jika diketahui bahwa penduduk awal pada tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng adalah 197.886 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk adalah 0,0079 per tahun, maka kita dapat menggunakan model pertumbuhan eksponensial dengan nilai P0 sama dengan 197.886 dan nilai K sama dengan 0,0079. Dengan demikian, jumlah penduduk setelah T tahun dapat dinyatakan sebagai berikut, atau diperoleh persamaan PT sama dengan 197.886 dikali eksponensial pangkat 0,0079 dikali T. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui jumlah penduduk pada tahun 2022, maka kita dapat mengganti T dengan 2 sehingga diperoleh P2 sama dengan 197.886 dikali eksponensial pangkat 0,0079 dikali 2 yang memperoleh hasil 201.038 jiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di wilayah tersebut pada tahun 2022 diestimasikan sekitar 201.038 jiwa. Adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu pertama, hasil model eksponensial untuk pendugaan pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantaeng diperoleh PT sama dengan 178.569 dikali eksponensial pangkat 0,00665453 dikali T dengan laju intrinsik K sama dengan 0,00665453. Kedua, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantaeng relatif positif, sehingga populasi akan bertambah dan dapat dikatakan meningkat secara eksponensial. Yang ketiga, model eksponensial menghasilkan solusi yang berbentuk fungsi eksponensial yang menunjukkan bahwa populasi akan meningkat tanpa batas seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian yang keempat yaitu model eksponensial dapat diterapkan pada kasus nyata, seperti pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Bantaeng. Dengan menggunakan data dan asumsi yang sesuai, kita dapat menghitung dan membandingkan bentuk eksponensial mana yang paling akurat atau mendekati.